Oke, with me again on Hummingbird YouTube channel, belajar bahasa Inggris otodidak dari nol. Oke, dalam video kali ini kita akan membahas pola kalimat dalam bahasa Inggris. Di video sebelumnya sudah disampaikan bahwa ada 9 pola kalimat yang sering digunakan dalam bahasa Inggris. Nah, pola kalimat yang pertama adalah simple present tense. Oke, yang kita bahas ini adalah simple present tense verbal yang menggunakan kata kerja. Kemudian bentuk kalimatnya adalah kalimat aktif atau active voice. Nah, sebelum belajar tenses, ada beberapa syarat yang teman-teman perlu ketahui. Yang pertama, pastikan teman-teman menguasai materi di part 2 sampai dengan di video part 10. Karena itu adalah materi dasar yang wajib dikuasai sebelum kita belajar tenses. Yang kedua, jangan pernah menghafal rumus tenses. Kenapa? Karena rumus tenses itu banyak dan penulisannya juga mirip, ya. Dari saking banyaknya, ya kalau kita hitung simple present ada positif, negatif, tanda tanya ada 3 macam. Kemudian kali 9 ada 27. Nah, itu yang aktif. Yang pasif 27 kali 2. Ya, silakan dihitung sendiri. Nah, dan itu penulisannya mirip-mirip. Contohnya penulisannya subjek plus verb 1 plus objek, subjek plus verb 2 plus objek, subjek plus have plus been plus. Ya, susah untuk dihafal dan tingkat kesalahannya akan semakin besar kalau kita belajar tenses menggunakan hafalan rumus. Oke, yang ketiga, terus tambah kosakata, terutama kata kerja, verb, tentunya juga kata benda, ya. Kemudian hafalkan juga verb 1, verb 2, verb 3, ya. Oke, itu adalah 3 syarat belajar tenses. Oke, selanjutnya pola kalimat simple present. Nah, barusan saya melarang teman-teman untuk menghafal rumus tenses. Nah, bagaimana cara belajarnya? Yaitu memahami pola kalimat simple present tense dengan memahami pola kalimatnya. Langsung saja. They bring my bag. Mereka membawa tasku. They don't bring my bag. Mereka tidak membawa tasku. Do they bring my bag? Apakah mereka membawa tasku? Nah, setiap rumus tenses itu pasti memiliki 3 pola. Kalimat positif, kalimat negatif, atau kalimat tanya. Nah, kalau kita ngomong dengan orang pasti ada kalimat positif, pasti ada kalimat negatif. Kalimat negatif itu adalah kalimat yang ada kata not-nya atau tidak. Itu namanya kalimat negatif. Kemudian kalimat tanya tentunya ada. Tentunya kita dalam komunikasi juga pasti akan membuat kalimat pertanyaan. Makanya di sini ada bentuk kalimat positif, kalimat negatif, kalimat tanya. Oke. Kemudian kalimat yang kedua, she brings my bag. Dia perempuan membawa tasku. She doesn't bring my bag. Dia perempuan tidak membawa tasku. Does she bring my bag? Apakah dia perempuan membawa tasku? Oke. Untuk kalimat yang di atas berwarna biru dan pola kalimat yang kedua berwarna hijau, ini memiliki aturan dalam pembentukannya. Seperti apa aturannya? Ya, langsung saja. Untuk yang berwarna biru, jika subjek menggunakan I, you, we, they, dan juga plural,
plural itu adalah kata benda jamak, maka kalimat positifnya menggunakan verb 1. Verb 1 artinya kata kerja tanpa diberi imbuhan, ya, verb 1. Oke. Kemudian pada kalimat negatif, they don't bring my bag, ya, menggunakan auxiliary do ditambah not. Jadi do not singkatnya menggunakan kata don't. Nah, kita biasakan menggunakan yang singkat-singkat saja, menggunakan don't. Tapi kita harus tahu, don't itu adalah singkatan dari do not di kalimat negatif. Kemudian di kalimat tanya, interrogatif, do they bring my bag? Nah, kata do di sini itu adalah auxiliary. Auxiliary itu tidak diartikan. Arti kata secara kamus bermakna melakukan atau mengerjakan. Tapi di simple present itu tidak memiliki arti. Jadi do jangan diartikan kemudian dicari di dalam kamus artinya, ya. Maka nanti bisa kacau artinya, ya. Oke, itu adalah aturan penulisan yang berwarna biru, ya. Pola yang pertama. Pola yang kedua. Nah, jika subjeknya he, she, it, dan singular atau satu kata bendanya, maka di kalimat positifnya kata kerjanya itu ditambahi s atau es. Ya, ditambah s atau es. Nah, aturan s atau es ini sama dengan aturan penambahan s atau es di kata benda plural, ya. Jadi jika akhiran kata kerja berakhiran s, x, z, o, ss, sh, dan ch, maka kata kerja tersebut ditambahi dengan es, ya. Dibuka lagi aturan plural noun. Oke. Kemudian kalimat negatifnya, she doesn't bring my bag. Di sini menggunakan auxiliary does, kemudian ditambahi not, disingkat doesn't, ya. Kemudian does she bring my bag? Apakah dia perempuan membawa tasku? Di sini menggunakan auxiliary does. Does dengan do itu sebagai auxiliary tidak usah diartikan, tidak memiliki arti. Nah, ini penambahan aturan s atau es. Mungkin ada yang lupa di aturan plural singular. Ini sudah saya tampilkan di slide. Untuk penambahan es pada kata kerja, jika kata kerjanya berakhiran sh, ch, xo, zs, dan ss. Oke, selanjutnya mungkin teman-teman ada yang suka belajar tenses menggunakan rumus, tapi tidak direkomendasikan untuk dihafal. Tapi kalau membantu teman-teman supaya lebih paham, nggak masalah, ya. Bagaimana seandainya kedua model kalimat barusan ditulis ke dalam rumus, ya. They bring my bags, kalau ditulis secara rumus akan menjadi subjek, they sebagai subjek, bring verb 1, my bag sebagai objek. Jadi cara bacanya subjek plus verb 1 plus objek. Kemudian they don't bring my bag menjadi subjek plus auxiliary plus not plus verb 1 plus objek. Kemudian do they bring my bag menjadi auxiliary plus subjek plus verb 1 plus objek. Kemudian kalimat yang kedua, she brings my bag, subjek plus verb 1 plus s atau es plus objek. She doesn't bring my bag menjadi subjek plus auxiliary plus not plus verb 1 plus objek. Kemudian yang terakhir, does she bring my bag? Does sebagai auxiliary, she sebagai subjek, bring sebagai verb 1, my bag sebagai objek. Itu kalau ditulis secara rumus. Teman-teman bisa membayangkan bagaimana jika teman-teman menghafal rumus-rumus ini.
Subjek plus verb 1 plus objek, subjek plus auxiliary plus noun plus objek, subjek plus verb 1. Nah, tingkat kesalahannya akan semakin tinggi. Makanya jangan menghafal rumus, pahami saja pola kalimatnya dan aturan-aturannya seperti apa, itu dipahami. Selanjutnya, nah, kapan kita menggunakan simple present tense? Ya. Nah, penggunaan simple present tense ini tidak hanya berlaku di verbal saja, tetapi di non verbal juga berlaku, di kalimat aktif berlaku, di kalimat pasif berlaku. Semenjak itu polanya menggunakan simple present, semuanya bisa digunakan dengan situasi berikut ini. Yang pertama, untuk menyatakan kebiasaan atau pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang. Oke, langsung saja contohnya. I study English on Hummingbird Channel every Saturday night. Saya belajar bahasa Inggris di Hummingbird Channel setiap hari Sabtu malam. Berarti setiap hari Sabtu malam dia belajar bahasa Inggris di channel Hummingbird. Ya, itu yang dimaksud dengan kebiasaan atau pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang. Contohnya kedua, I always come to school on time. Saya selalu datang ke sekolah tepat waktu. Oke. Nah, di sini karena selalu berarti ini adalah pekerjaan yang atau kegiatan yang dilakukan sifatnya dilakukan berulang-ulang. Kemudian, I smoke, saya merokok. Oke, yang kedua, kapan digunakan? Untuk menyatakan kebenaran umum atau teori-teori ilmu pengetahuan. Contohnya, a week has 7 days. Satu minggu ada 7 hari. The sun rises from the east. Matahari terbit dari timur. A rainbow is caused by sunlight at atmospheric condition. Pelangi is caused disebabkan by sunlight, oleh sinar matahari, and atmospheric condition, dan kondisi atmosfer. Nah, di sini yang dimaksud dengan menyatakan kebenaran umum adalah setiap orang tahu bahwa kejadian atau peristiwa itu seperti itu. Contohnya, the sun rises from the east. Setiap orang tahu bahwa matahari terbitnya dari timur, terbenamnya di ufuk barat. Nah, itu namanya kebenaran umum. Seperti satu minggu 7 hari. Ya, itu namanya kebenaran umum. Atau teori-teori ilmu pengetahuan, baik di bidang kesehatan, di bidang ilmu pengetahuan sains seperti biologi atau fisika. Nah, di situ kalau ditulis seperti contoh a rainbow, ini adalah proses terbentuknya pelangi. Kalau prosesnya itu ditulis, maka menggunakan rumus simple present tense. Contoh lagi, dalam ilmu biologi, jika kita ingin menerangkan peredaran darah dalam manusia, peredaran darah pada manusia ada dua, peredaran darah besar, peredaran darah kecil. Seandainya proses itu ditulis dalam suatu paragraf, maka menggunakan rumus simple present. Nah, itu maksudnya dari teori-teori ilmu pengetahuan. Oke. Asalkan teorinya itu masih berlaku sampai sekarang. Terus bagaimana dengan teori Darwin namanya? Teori Darwin itu dulu berlakunya, tapi sekarang sudah tidak dipakai lagi. Ya. Berarti kalau dulu berlaku berarti tensesnya sudah menggunakan simple past tense. Nah, seandainya teori Darwin itu dilakukan sampai saat ini, nah, cara penulisannya itu menggunakan simple present tense. Ya, itu kalau teori. Jadi teorinya masih berlaku atau masih digunakan sampai saat ini. Ya, kemudian fungsi yang ketiga, situasi yang tidak berubah atau untuk mendeskripsikan sesuatu. Ya, situasi yang tidak berubah maksudnya seperti apa? Contohnya, Indonesia has 37 provinces. Indonesia memiliki 37 provinsi.
Oke, sekarang ya nggak mungkin satu hari besok berubah jadi 38, besoknya lagi jadi 39, nggak mungkin. Ya, kalau berubah pun itu butuh waktu yang bertahun-tahun. Kemudian untuk mendeskripsikan sesuatu, Kalimantan is a large island. Kalimantan adalah suatu pulau yang luas. Nah, ini biasanya sering digunakan dalam teks deskriptif kalau di pelajaran SMP, SMA, atau bahkan di perguruan tinggi, di kuliahan. Ya, jika teman-teman ingin mendeskripsikan suatu benda, baik itu manusia, benda, atau apapun, itu menggunakan rumus simple present tense. Ya, sudah jelas ya kapan simple present tense digunakan. Oke, berikutnya biar lebih paham terhadap simple present materi yang sudah disampaikan tadi. Nah, kita langsung latihan exercise 1. Nah, ini latihan level pertama. Ini rumusnya tidak saya hapus, ada di sampingnya ya. Silahkan dibaca-baca rumusnya, dipahami, kemudian langsung diterapkan di exercise 1. Oke, langsung saja. Kita membeli banyak apel. Kira-kira bagaimana bahasa Inggrisnya? Ya, kita bahas bersama. We buy many apples. Kita membeli banyak apel. Kemudian, kalau dijadikan bentuk negatif gimana? Kita tidak membeli banyak apel. Ya, tinggal menambahi don't atau do not. We don't buy many apples. Untuk kalimat tanyanya, apakah kita membeli banyak apel? Ya, tinggal auxiliary-nya ditaruh di depan, memakai do. Do we buy many apples? Ya. Kemudian kalimat yang kedua, Bella membeli banyak apel. Nah, di sini Bella orangnya satu, berarti singular. Ya. Bella buys many apple. Ya, karena orangnya satu singular, maka kalimat positifnya ditambahi s, buy menjadi buys. Kemudian Bella tidak membeli banyak apel. Tinggal menambahkan kata does not atau doesn't. Jadi Bella doesn't buy many apples. Kemudian apakah Bella membeli banyak apel? Tinggal menggunakan does, taruh di depan sendiri, kemudian langsung disusul dengan subjek, kemudian kata kerja, kemudian objeknya. Jadi does Bella buy many apples? Oke, dari contoh exercise 1 mudah-mudahan mudah untuk dipahami. Nah, sekarang kita menuju ke exercise 2. Ya, exercise 2. Perintahnya, change the sentences into negative and interrogative forms. Rubahlah kalimat berikut ini menjadi kalimat ke dalam bentuk negatif dan interrogatif. Berarti ini semuanya kalimat yang akan ditampilkan adalah kalimat positif. Ya, langsung saja. Number 1, Della and Ayu sell their cats menjadi Della and Ayu don't sell their cats. Do Della and Ayu sell their cats? Ya, seperti itu cara latihannya. Soal yang kedua, Bayu plays badminton every week. Bayu doesn't play badminton every week. Does Bayu play badminton every week? Ya. Kemudian yang ketiga, Alvin meets his old friends every Saturday. Alvin doesn't meet his old friends every Saturday. Does Alvin meet his old friends every Saturday? Number 4, he works in an international company. He doesn't work in an international company. Does
he work in an international company? Number 5, you like my shoes. You don't like my shoes. Do you like my shoes? Okay, number 7, we want to eat noodle. We don't want to eat noodle. Do we want to eat noodle? Number 7, Vera joins an English course. Vera doesn't join an English course. Does Vera join an English course? Number 8, my parents come to my school. Do my parents come to my school? Nah, di sini parents ada s-nya, berarti jamak ayah dan ibu. Ya. Kalau parents saja berarti salah satunya. Bisa ayah, bisa ibu. Ya, karena di sini menggunakan s, maka menggunakan auxiliary menggunakan do. Ya, termasuk plural. My parents come to my school. My parents don't come to my school. Do my parents come to my school? Number 9, Leona reads my books. Leona doesn't read my books. Does Leona read my book? Okay, number 10, Leona and Leonie travel in Europe. Bentuk negatifnya, Leona and Leonie don't travel in Europe. Leona and Leonie doesn't travel in Europe. Nah, sekarang kita menuju ke exercise 3. Exercise 3. Perintahnya, translate the sentences and change them into positive, negative, and interrogative forms. Terjemahkan kalimat berikut ini dan rubah kalimatnya dalam bentuk positif, negatif, dan kalimat tanya. Oke, langsung saja. Mereka sering memanggil ayahku. Kalimat yang kedua, Sonia kadang-kadang tinggal di rumah pamannya. Kalimat yang ketiga, Stephen and Leo pergi ke mall setiap hari Minggu. Berikutnya, kucing itu selalu datang ke rumahku setiap malam. Dia perempuan selalu memanggil dia laki-laki ketika dia perempuan membutuhkan bantuan. Kemudian, nah, kira-kira jawabannya apa? Nah, kita sekarang belajar menterjemah. Kalau barusan dari bahasa Inggris positif ke negatif ke tanya, sekarang ke dalam bentuk bahasa Indonesia. Ya, mereka sering memanggil ayahku. Kira-kira kalau diterjemahkan menjadi seperti ini kalimat positifnya. They often call my father. They, mereka, often sering memanggil call my father, ayahku. Kalimat negatifnya, they don't often call my father. Kalimat interrogatifnya, do they often call my father? Yang kedua, Sonia sometimes stays in her uncle's house. Sonia kadang-kadang, sometimes, tinggal, stays, in her uncle's house, di rumah pamannya. Negatifnya, Sonia sometimes doesn't stay in her uncle's house. Kalimat interrogatifnya, does Sonia sometimes stay in her uncle's house? Number 3, Stephen and Leo go to mall every Sunday. Kalimat negatifnya, Stephen and Leo don't go to mall every Sunday. Tanda tanya. Kalimat interrogatif, kalimat tanya, do Stephen and Leo go to mall every Sunday? Number 4, that cat always comes to my house every night. That cat doesn't always come to my house every night. Does that cat always come to my house every night? Okay, number 5, she always calls him when she needs a help. She
doesn't always call him when she needs help? Does she always call him when she needs help? Ya, demikian cara menerjemah kalimat dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris menggunakan simple present tense. Nah, sekarang kita menuju latihan yang berikutnya. Nah, ini bukan latihan tapi adalah assignment, tugas. Tugas buat teman-teman. Perintahnya, translate the text by using simple present tense and write on command on this channel, then let's discuss it together. Maksudnya, terjemahkan teks berikut ini menggunakan simple present tense dan tulislah hasil dari terjemahan tersebut di kolom komentar di channel ini. Kemudian mari kita diskusikan bersama-sama hasilnya seperti apa. Ya, kita koreksi bersama seperti itu. Oke. Langsung saja paragraf yang pertama. Saya mempunyai seorang teman bernama Edward. Dia seringkali datang ke rumahku untuk mengerjakan tugas sekolah bersama-sama. Dia selalu membawa makanan dan minuman. Dia tinggal di rumah bibinya. Kadang-kadang dia membantu bibinya untuk menjual kue ke pasar. Orang tuanya bekerja di kantor. Mereka biasanya mengunjungi Edward setiap bulan. Edward mempunyai seorang kakak laki-laki. Saat ini dia sekolah di Australia. Dia menyukai pariwisata. Dia seringkali pergi ke beberapa negara untuk mempelajari budayanya. The last paragraph. Yang terakhir, suatu saat saya berharap bisa bertemu dengan kakaknya dan pergi berkeliling dunia dengannya. Nah, ini adalah latihan untuk menerjemah paragraf. Kalau tadi kita latihannya per kalimat, bagaimana cara membentuk kalimat. Nah, sekarang bagaimana jika diterapkan dalam suatu paragraf. Ya, semua ini paragraf 1 sampai dengan paragraf 4 ditulis menggunakan rumus simple present tense. Ya, ini tugas buat teman-teman. Ya, silahkan dikerjakan. Mudah-mudahan paham terhadap apa yang disampaikan pembelajaran kali ini, yaitu tentang simple present. Mudah-mudahan bermanfaat. Thanks for watching. Don't forget to subscribe for supporting this channel, and goodbye.